Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sertifikasi Kewirausahaan kelas I akan mempresentasikan proposal ide bisnis. Kenalkan, saya Davira Jaya Atmaja, NIM 204417772 sebagai ketua kelompok, dan inilah anggota saya. Saya Renisa Smita Anggun, NIM 2044176. Dan saya Amanda Sasabila Wahyu Adelia, NIM 204417885. Dan saya Cindy Kartika Sari, NIM 204481824. Dan di sini kami sekelompok akan membuat setup roti tawar Cheris! Di sini ada contoh produk dari kami, menarik kan? Dan di sini saya membawa hasil nyatanya, juga terdapat logo yang kami desain sendiri sedemikian rupa. Nanti akan hasilnya ada di sini. Lalu saya akan mendeskripsikan usaha. Biasanya kan orang Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok, tapi banyak yang merasa nasi terlalu berat untuk dimakan 3 kali sehari. Apalagi untuk anak-anak yang susah makan. Tentu harus ada alternatif lain sebagai penggantinya. Stup roti Cheris adalah alternatif sebagai pengganti makanan berat saat sarapan. Selain untuk dessert, bisa juga menjadi makanan penganjar lapar. Stup roti Cheris mudah dibuat dan paling enak dimakan ketika dingin. Stup roti Cheris memiliki penampilan yang dapat menarik minat, apalagi untuk anak-anak. Bahan yang diperlukan juga sangat mudah didapat. Selain itu, cara membuat stup roti Cheris ini juga tidak sulit yang dibayangkan. Selanjutnya adalah inovasi produk. Jika dalam usaha ini berkembang pesat, kemungkinan besar akan diadakannya perluasan produk dan varian rasa dan topping yang lain untuk menarik konsumen. Produk yang dihasilkan nantinya akan beragam sesuai dengan perkembangan produk di era milenial. Kami juga akan mematok harga yang tidak terlalu tinggi agar produk yang dihasilkan dapat dijangkau oleh semua konsumen dengan tetap memperhatikan kualitas bahan-bahan yang digunakan agar cita rasa tetap terjaga. Dan kedepannya kami akan memperhatikan lagi perihal packaging agar lebih menarik. Di usaha, bahan-bahan yang kami gunakan: pertama, roti tawar, 2 susu full cream, keju craft, susu kental manis, gula pasir, tepung maizena, choco chips, kurma, coklat box DCC, santan, dan daun pandan. Proses pembuatan: pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, siapkan panci untuk memasak. Tuang susu cair ke dalam panci. Ketiga, masukkan 1 saset susu kental manis ke dalam panci. Keempat, masukkan 1 lembar daun pandan dan 4 sendok makan gula pasir ke dalam panci. Kelima, masukkan 100 ml santan atau bisa juga diganti dengan santan instan sebanyak 2 bungkus. Setelah itu, semua bahan yang sudah dimasukkan ke dalam panci diaduk secara masak fla sampai mendidih dengan api kecil. Aduk terus fla sampai gulanya larut. Terakhir, masukkan larutan tepung maizena ketika fla sudah mendidih. Selanjutnya, aduk fla hingga mendidih kembali supaya tidak gosong. Ke-12, taruh fla ke wadah supaya dingin. Lalu, siapkan roti tawar yang sudah dipotong kecil-kecil. 14, siapkan parutan keju. Ke-15, siapkan box untuk menyajikan fla. Ke-16, masukkan roti tawar yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam box. 17, tuangkan fla di atas roti tawar dan taburi keju parut. Jadi fla diselang-seling dengan roti tawar.
18. Lakukan hal tersebut berulang kali secara berselingan sesuai selera hingga box terisi penuh. Terakhir, untuk topping bisa dihias sesuai selera. Selanjutnya bagian pemasaran, jangkauan pemasaran. Kegiatan usaha ini kami laksanakan di kampus, khususnya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Bidang usaha di bidang makanan memiliki peluang yang menjanjikan, karena makanan merupakan kebutuhan primer manusia. Ditambah lagi dengan banyaknya kegiatan mahasiswa dan dosen lakukan hingga tak sempat sarapan. Maka, makanan ringan ini cocok sebagai alternatif pengganti nasi dikarenakan mengandung banyak gizi. Target atau segmen pasar yang dituju adalah kalangan terutama adalah remaja milenial. Strategi pemasaran. Untuk promosi, kami menggunakan media sosial yang sekarang ini sudah sangat mudah diakses. Kepuasan konsumen dari mulut ke mulut sehingga secara tidak langsung akan membantu memperkenalkan produk ini kepada konsumen lainnya. Untuk customer, jasa pelayanan yang digunakan pre-order, dan kami menyediakan jasa delivery. Khusus weekend, kami berjualan keliling di sekitar Jalan Suro Menggolo atau Jalan Baru dan di sekitar alun-alun Ponorogo. Dalam pengembangan produk ini, tentu akan menemui banyak kendala. Maka dari itu, disusun cara ampuh yang nantinya akan membuat produk ini berkembang, seperti memperluas produk, pemberian diskon, dan potongan biaya saat pembelian dalam jumlah banyak. Selanjutnya adalah bagian keuangan. Nah, peralatan di sini sebagian kita beli dan sebagian kita milik sendiri. Untuk yang milik sendiri adalah yang pertama kompor, yang kedua panci, yang ketiga pisau dan tempat potong, yang keempat gas dan regulator, kelima sendok, dan yang keenam adalah mangkok. Yang ketujuh box dessert, itu ukuran 300 dan 500 ml dengan harga Rp50.000. Dan yang ke-8 sendok plastik itu 25 pieces dengan harga Rp8.000. Untuk gelas dan irus juga milik sendiri. Jadi total peralatan yang digunakan sebesar Rp62.000. Selanjutnya, keuangan bagian bahan-bahan. Yang pertama di roti tawar sejumlah 5 bungkus itu dengan harga Rp65.000. Yang kedua ada susu full cream 5 unit yaitu dengan harga Rp30.000. Yang ketiga keju craft 3 bungkus Rp69.000. Yang keempat susu kental manis 1 kaleng itu harganya Rp13.000. Dan yang kelima gula pasir Rp15.000, tepung maizena 1 bungkus Rp8.000, choco chip 1 bungkus itu Rp15.000, kurma 1 bungkus Rp15.000. Yang kesembilan ada coklat blok DCC itu 1 unit seharga Rp25.000. Santan 2 unit Rp6.000 dan daun pandan itu 1 ikat kita ambil di tanaman sendiri. Dengan harga total Rp261.000, bahan-bahan tersebut dapat dimiliki. PT Redamasi juga mengeluarkan laporan cash flow untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. Arus kas yang berasal dari kegiatan operasional adalah kas yang diterima dari pelanggan sebesar Rp6 juta, dikurangi kas untuk membeli persediaan sebesar Rp1.992.000, dan kas untuk membayar biaya operasional sebesar Rp390.000. Kas tersebut dijumlah menghasilkan jumlah Rp2.382.000. Nah, aliran kas dari kegiatan operasional berjumlah Rp3.618.000. Lalu, kas keluar untuk membeli peralatan sebesar Rp198.000. Jadi, Rp3.618.000 tadi dikurangi dengan Rp2.382.000 menghasilkan Rp1.236.000. Itu sebagai kenaikan kas. Berikut saya akan memaparkan harga produk satu roti tawar cherries yang akan kami pasarkan. Untuk harga pokoknya itu sama dengan total cost dibagi jumlah produksi. Untuk total cost, setelah kami jumlah sebesar Rp744.000 dibagi jumlah produksinya untuk per bulan itu kami buat 100 pieces. Jadi menghasilkan 7.440. Dibulatkan menjadi 7.500 per buah. Jadi harga jual yang kami gunakan sebesar 10.000 untuk satu roti tawar cherries ini.
adalah potensi pengembangan usaha. Potensi usaha ini sangat besar. Beberapa faktor yang menunjang usaha ini antara lain banyaknya anak-anak, mahasiswa, hingga orang tua yang menyukai dessert. Selanjutnya, proses distribusinya pun mudah. Dan masyarakat modern lebih memilih kualitas dengan harga yang terjangkau, namun sangat lezat. Dan yang keempat, tren masyarakat yang modern tidak mau ketinggalan dalam produk baru yang kekinian. So, buat apa lagi? Buruan di order. Satu roti tawar cherries. Demikianlah presentasi proposal ide bisnis dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Jangan lupa lupa di di order.